ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده. أما بعد. Hadirin wal hadirat, jamaah salat subuh, para pencinta pengajian hafizakumullah. Pembahasan kita pada pagi hari ini yaitu tentang dawaul faqri, obat kefakiran. Mungkin banyak di antara kita yang masih ditimpa oleh penyakit yang namanya penyakit kefakiran atau kemiskinan, penyakit miskin. Ya, kayun pelungguh hoat, ya, ada obatnya. Ya, bukan hanya penyakit jasmani, ya, termasuk juga penyakit ekonomi juga ada obatnya, ya. Ini juga termasuk penyakit kanker, penyakit kantong kering, ya. Jadi kadang-kadang banyak, ya, kita kesulitan dari segi ekonomi, ya, susah, ya. Susah karena ada untuk membiayai anak-anak kita, susah karena belum bisa membayar hutang. Nah, ini termasuk penyakit, ya, sehingga di dalam kitab Thamirul Mu'minin secara nyata dibuatkan bab namanya Dawaul Faqri, obat kefakiran. Diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma anna rajulan qala ya Rasulullah inna ad-dunya ajbarat anni wa tawallat. Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ya, bahwasanya ada seseorang laki-laki datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya dunia ya membelakangi saya, ya." Nah, ini artinya sepertinya dunia ini dikejar terus, dia lari dari kita.
Ya. Dia membelakangi kita, menengosin si dunia ni dari mana datang. Tapi sampai Malaysia. Ini ya. Misal tersinggung syarat selakian le Malaysia. Ya, ndek nasi dia termasuk nggih. Macam lain pattern ya. Dia coba usaha pentol. Nah, bisa juga mengangkat ekonomi. Dia berusaha cari rezeki lewat harian juga tidak mencukupi. Ya, dia cari lewat jual batako, gagal lagi. Ini contoh ini, jangan tersinggung ini yang usah. Ini contoh. Ya. Udah berbagai macam cara dia tempuh, tapi sepertinya dunia ini membelakanginya. Nah, ini yang dikeluhkan oleh salah seorang sahabat. Ya. Kenapa ini saya dibelakangi oleh dunia ini? Dia selalu menjauh. Nah, kemudian Rasulullah SAW menjawabnya. Qala lahu alaihi salatu wassalam. Kemudian Rasulullah ya bersabda ya untuknya, fa aina anta min salatil malaikah wa tasbihil khalaiq wa bihi yurzaqun. Ya. Kenapa ya? Di mana kamu? Kenapa kamu tidak mengamalkan salatnya para malaikat dan tasbihnya para makhluk? Ya. Wa bihi yurzaqun, dengan sebab itulah mereka diberikan rezeki. Nah, ini dia. Ya. Qul inda tulu'il fajri. Bacalah setiap terbit fajar, ya. Berarti dari subuh, ya, dari subuh baca. Ya. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Nah, sampai sana dalam riwayatnya. Kalau kita tambah lagi astaghfirullahal azim. Ya. Boleh ditambah ya. Tapi riwayatnya hanya sampai astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Pendek Berapa kali? Mi'ata marrah, 100 kali. Setiap pagi. Ya, setiap pagi waktu terbit fajar. Ya, setelah masuk waktu subuh, ya, kita baca dia 100 kali. Nah, sebelum salat subuh bisa sebentar. Ya, enggak terlalu panjang dia ini. Seandainya kita baca bainal adzani wal iqamah, ya, tetapi tanpa dilagukan, cepat sedia. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Pakai tasbih. Tutup tasbih 100 kali. Ya. Ta'tika dunya saghirah, maka dunia akan datang kepadamu sepertinya dunia itu kecil. Tahu maksudnya? Ya, bukan berarti dunia mengecil, enggak bisa dia mengecil dunia ini. Artinya dunia ini bagi kita itu kecil. Kecil, enggak terlalu sudah kita membutuhkan sesuatu, ya. Ay dzalilatan haqirah. Dunia itu ya bagi kita itu sepele. Ya, enggak terlalu kita ini. Ya. Fawallar rajulu famakatha thumma ada. Ya, akhirnya si laki-laki ini pergi, ya. Dalam jangka waktu sekian lama, ya, summa ada. Ya, kemudian dia kembali kepada Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Faqala, ya Rasulullah, laqad aqbalat alayya ad-dunya. Ya. Datang-datang sahabat ini, ya. Apa katanya, ya Rasulullah, sekarang dunia yang sudah menghadap kepada saya. Artinya dunia sudah datang kepada saya, ya. Fama adri aina adauha, sampai saya enggak tahu di mana saya mau taruh. Lah, luwe jarin harta no. Sampai dan ketahuan tu nak kolo. Si luwe datang dunia. Tapi istiqomah, ya. Diamalkan istiqomah. Bisa kita amalkan? Coba diamalkan, insyaallah. Ya, insyaallah ada saja. Ya. Bacanya sangat singkat kan? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Ya. Sering dibaca ini waktu sebelum subuh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullahal azim. Nah, tapi ditambahkan ya astaghfirullahal azim. Malah sebagian ada wa bihamdihinya juga ya. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim wa bihamdihi astaghfirullahal azim. Ya, enggak masalah. Tapi kalau mau cepat supaya dapat 100, ya, yang singkat. Ini singkat, ini yang pas sesuai dengan riwayat. Ya. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim wa bihamdihi astaghfirullah. Sudah kebiasaan. Ya. Sudah hafal belum kok? Hafal nggih? Ayo amalkan sudah. Ya, amalkan sudah. Ya, bareh aneh. Burung tengah pengajian aneh. Ya, boleh marulah. Ya. Sebelum subuh bisa menunggu qomat. Nunggu qomat itu. Bisa sebentar aja. Tasbih, pegang tasbih. Bawa tasbih, makanya biasakan bawa tasbih. Ya, karena kalau tidak pakai tasbih enggak bisa kita ngitung. Pakai ini mau ngitung 100. Susah nanti kelupaan. Kelupaan berapa kali sudah putarannya ini. Ya, bisa pakai ini kalau tetap ingat. Nah, tapi paling pas tasbih saja. Tasbih yang 100 itu ya. Sampai dari awal sampai akhir sudah selesai 100. Makanya kalau ada orang yang bilang, kenapa harus pakai tasbih ngitung-ngitung kepada Allah? Bukannya kita ngitung, tapi Allah, Rasulullah sudah mengajarkan kita harus jumlahnya sekian kan? Berarti kita harus ngitung. Ya. Seperti misalnya wirid, ya, kul 33. Ya, subhanallah. Ya. Walhamdulillah 33. Kemudian Allahu akbar 33. Disuruh kita menghitung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baca ini sekian, ini sekian, ini sekian. Contoh seperti sekarang ini diajarkan kepada siapa ini yang diajarkan? Seorang laki-laki datang kepada beliau. Diajarkan baca ini 100 gitu. Ya, berarti kita harus berhitung kan? Ya, harus berhitung. Dan memang ada rahasia di angka-angka yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usahakan supaya pas. Ya, kalau udah bilang Rasulullah bilang 100 ya 100 sudah. Oh, milik satak memang. Udah 100 saja, tapi tetap setiap hari istiqomah. Ya. Jangan cuman satu kali langsung nunggu, mana dunia ini. Masih saja ini saya fakir ini. Gimana? Udah
Terus menerus saja, terus sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, mungkin belum, terus saja, terus baca saja. Ya Allah sampai mati nih, gimana? Oh mungkin nanti anaknya, anaknya. Dan juga ya bukan berarti kita sembuh dari penyakit fakir itu kemudian kita akan banyak harta benda, tidak mesti seperti itu ya. Kalau yang ada di riwayat ini langsung Allah memberikan ya bentuk harta. Sehingga disebut di sini sampai tidak tahu tempat dia mau taruh ya. Bisa juga berbentuk kebahagiaan, rasa cukup. Hartanya sih tidak terlalu banyak, tapi dia merasa cukup. Itu juga sudah sembuh namanya. Sembuh dari penyakit fakir. Penyakit itu fakir itu. Penyakit bahaya itu. Orang fakir itu orang yang tidak merasa cukup. Selalu merasa kurang terus sehingga susah bawaannya. Susah. Nah ini para jamaah, udah dapat kita ilmu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pagi ini apa ilmu dapat kita dari Rasulullah? Obat penyakit fakir. Tidak perlu kita nyari-nyari tunas. Pergi ponggok-ponggok apa namanya? Karung kesana kesini nyari tunas, jelek sekobo. Tunas, tidak perlu, itu fakir itu. Pekir sebenarnya, pekir lah bahasa Sasa kan. Lalu mekir, itu namanya pergi mencari kefakiran. Lalu mekir ya. Ya, tidak mau, jangan mau seperti itu. Naudzubillahi min dzalik. Ini untuk pribadi, tapi kalau untuk kemaslahatan ummah tidak masalah. Itu bukan untuk pribadi. Ya, misalnya cari sumbangan untuk masjid itu tidak masalah, bukan untuk pribadi ya. Tapi kalau untuk pribadi naudzubillahi min dzalik. Kita sudah dapat ilmunya. Sekarang tinggal diamalkan. Istiqomahkan setiap pagi insyaallah. Banyak sih sebenarnya ilmu yang sudah diajarkan oleh Rasulullah. Contohnya juga seperti ada namanya salawat syajaratun nuqud misalnya ya, selawat supaya punya pohon uang. Jangan salah paham terus nunggu piran tiwo darak bayar tiwo kepeng seni ya, bukan begitu. Artinya seperti diumpamakan sepertinya kita punya pohon uang, tidak habis-habis, ada saja. Alhamdulillah, setiap ada kebutuhan, sepertinya kita tidak pernah harus bingung. Oh ya ada, oh ya, ama sudah nanak, oh arak nanak nih, ama buang SPP, oh nih, seperti ada saja. Itu seperti kan seolah-olah dia punya pohon uang, tinggal dia petik. Nah, kalau istilah ulama ada istilah kantong ulama. Nah, ini kantong ulama ini ada pada Maulana Syekh itu. Guru besar kita Al-Maghfur lah Bapak Maulana Syekh digelar dengan punya kantong ulama. Itu karomah itu, karomah. Kenapa? Karena kantong beliau tipis, tapi kok bisa keluar jutaan uang di sana dari kantongnya. Kan aneh bin ajaib. Ini pernah terjadi nih, ada guru yang mengabdi kepada beliau dulu yang menceritakannya. Banyak dulu di Pancor itu guru-guru yang ngajar di yayasan kawasan di Pancor itu banyak ratusan, karena lengkap di sana dari dari PAUD, mungkin belum ada PAUD dulu, dari TK sampai perguruan tinggi. Ya, ada MI, ada muallimin MTS, muallimin MA, ada aliyah,
ada SMK, ada SMA, ada SMP, ada ratusan. Ada STKIP, ada tarbiyah, ada syariah, ada dakwah, ya, fakultas-fakultas waktu itu. Dulu itu terima gajinya semua digaji oleh yayasan. Setelah beberapa bulan tidak ada yang manggil-manggil ini. Tidak ada yang guru-guru yang ngajar ini, tidak ada yang berani merotes. Tidak ada. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, tidak ada yang berani merotes. Karena semuanya adalah murid-murid Maulana saya juga. Masa mau nagih gurunya? Semuanya ikhlas. Tapi lama-lama ya terusik juga ya, karena generasi ngelor dengan lapah ngone-ngone aja. Akhir dia berbisik-bisik, ya berbeda nih. Dia tuh habis gaji. Seninan terbalik mulai wah beketuan-tuan, kakak ajin sebia. Kan susah jari. Akhirnya adalah yang berani mewakili yang lain menghadap kepada Bapak Maulana Syekh. Bapak Maulana, apa nak? Bahasa Pancor, saya tiang tidak bisa bahasa Pancor. Batur-batur mau digaji nih. Udah berapa bulan? Oh, astaga. Makan menane bebara. Ya, ini di narak semal Maulana Syekh. Tidak ada yang berani. Panggil semua panggil, suruh kumpul sekarang di sini. Semuanya kumpul. Makan kumpul hampir dia penuh abror itu. Ini guru-guru saja belum santri. Ratusan kumpul guru-guru itu. Ya. Anehnya aneh bin ajaib ya. Ini diceritakan saya langsung oleh salah seorang guru yang ngajar pada masa itu. Ya. Ayo maju satu persatu. Saya Indonesiakan lah. Tapi beliau pakai bahasa Pancor. Maju sama satu-satu. Ya. Maju. Berapa bulan kamu? Berapa semuanya? Sekian. Tidak dihitung sama Maulana Syekh. Masukkan tangannya ke kantong, dikeluarkan, ini ambil. Ternyata pas berapa yang mereka sebut, itulah yang keluar dari kantong Maulana Syekh. Dan tidak pernah diisi, tidak pernah diisi lagi. Datang sampai 10, 20, dari sana saja beliau ambil. Ini, masukkan lagi, ini. Masukkan lagi, ini sama pas seperti apa yang mereka sebut, itulah yang keluar. Coba bayangkan. Dan semuanya heran, semuanya takjub, ya Allah. Akhirnya terkenallah beliau punya kantong ulama. Yang jak coba-coba, ini. Allah. Yang seperti itu hanya ada di film ya. Di film Doraemon. Doraemon itu karomatnya tinggi tuh. Tapi kalau Maulana Syekh nyata. Ini bukan film, ini nyata. Itu karamah disaksikan bukan oleh 1-2 orang, tapi ratusan manusia yang ikut menyaksikan. Kan tidak mungkin Maulana Syekh taruh uang sampai jutaan di kantongnya. Dan juga tidak mungkin beliau tanpa menghitung bisa pas mengambil uang. Aneh bin ajaib para jamaah. Allahu Akbar. Itu pernah terjadi pada Ummi, putrinya Bapak Maulana Syekh ini. Diceritakan ini sama salah seorang ketua wilayah Sulawesi Tenggara kalau nggak salah, Ustadz Jumhuri Karim namanya. Sulawesi Tenggara ya, ya saya pernah ke sana dan beliau cerita keajaiban waktu beliau ngiring Ummi Hajah Siti Raihanun ya.
Waktu itu katanya kita akan jemput beliau. Dan Guru Zaini juga ikut katanya. Termasuk juga suaminya Umi kalau nggak salah. Saya lupa ingat itu. Sudah lama ini kejadiannya. Ya. Ada juga gede mungkin Hairul Fatihin atau siapa yang ikut pada saat itu. Waktu itu katanya, ya biasalah kalau kita jemput Umi mesti harus bawa uang gitu. Iya. Diambillah di bendahara. Berapa ada di sana? Coba. Ini kita mau penjemputan Umi. Dikasih dia sekedarnya. Saya lupa jumlah uangnya. Ya. Sekedarnya dikasih. Ya, perkiraannya dia cukuplah untuk membawa Umi makan dulu nanti setelah dari airport langsung bawa ke restoran Kalapar gitu. Nah, cukuplah untuk itu. Tapi ternyata pas keluar dari airport, Umi mengajak dia ke mall. Terkejutlah dia Ustaz ini. Hah, ke mall? Allah Akbar, ini hapus dia bayar deh Umi. Sekedar cukup jadi cukup lesehan doang. Adalah 1 jutaan adalah. Ya dia siap untuk di lesehan untuk berapa orang gitu. Ya. Tapi untuk ke mall nggak cukup lah. Ya. Tapi tidak berani dia mengatakan tidak sama Umi. Nggih Umi, sila dibawalah ke mall. Waktu itu katanya Umi, saya tidak bawa tidak bawa cukup pakaian, ada kebutuhan saya yang kurang ini, ya sabun segala lah. Ya, kita ke mall dulu, masuk di mall. Ya Allah, nih. Mudah-mudahan dia lalu yang beli sekedar sabun, jak badek kayak bau. Ternyata pakaian juga dibeli sama Umi. Dibeli pakaian, dia beli mukena, dia beli handuk, dia beli apa? Disuruh lagi Tuan Guru Zaini. Tuan Guru Zaini apa butuh dah? Beli. Baik dua. Allahu Akbar. Setelah selesai dikumpulkan, dihitung, ya Allah, udah sabai handi si Umi. Ternyata enggak beliau mendekat Umi. Hanya Ustadz Jumhuri yang di dekat kasirnya. Akhirnya udah tawakal sudah dia. Ya, apa yang ada sudah. Tidak akan saya hitung-hitung sudah gitu. Ya nanti kalau dia kurang terpaksa saya harus minta sama Umi gitu. Ya, akhirnya berapa Pak? Sekian juta katanya. Saya lupa jumlahnya itu. Sekian juta. Ini dikeluarkan tanpa dia hitung, dia langsung serahkan. Ya, dihitung sama kasir. Oh ya sudah pas Pak. Hah? Heran dia. Pas. Alhamdulillah. Dari saat itu dia teringat terus dengan kantong ulama Maulana. Akhirnya dari saat itu dia tidak pernah mau membuka kembali amplopnya itu, dikasih sama istrinya kan. Kebetulan jadi biarkan saja sudah. Karena kok terasa di kantongnya di amplop itu masih. Gitu. Berikutnya setiap kebutuhan Umi diambilkan dari sana, dari amplop itu yang ada di kantongnya. Dikasih, besok ada lagi. Sampai Umi pulang, sampai untuk amplop masing-masing Tuan Guru dan Umi, dari sana saja diambil, tidak habis-habis. Pulanglah Umi ke Lombok, ya, baru dia keluarkan, dia cerita sama istrinya, Prito Seninan, mau kosong amplop nujarin. Dia nyesel, coba saya tidak keluarkan, saya biarkan saja. Ya berarti itu sebenarnya titipan. Sebenarnya Umi yang dicukupkan kebutuhannya selama dia bisa, tapi lewat kantong dia. Kenapa? Karena setelah itu tidak bisa lagi. Coba-coba lagi tidak bisa. Berhenti dia. Orang sinyalnya sudah putus. Yang sinyalnya kan ke Umi dia sinyalnya.
Iya, sudah pergi jauh ya sudah. Artinya tadi dia hanya tetheringan saja. Iya. Udah internetnya sudah pulang ke Lombok ya nggak bisa tetheringan dari Lombok ke Sulawesi. Ini aneh bin ajaib, ini namanya karomah. Ya. Ya alhamdulillah tahdus bi nikmatillah. Selama saya iring Ummuna banyak karamah-karamah yang saya lihat sama beliau. Cuman yang saya sesali, kenapa saya tidak catat dia waktu itu. Setiap karamah-karamah itu saya catat saja. Pernah saya diperintah sama Umi, coba catat dan guru. Tapi saya lalai, ini yang saya sesali. Lalai saya sebagai pengiring saya lalai. Ya. Ya, jadi ada yang saya catat, ada yang saya tidak catat. Akhirnya catatan saya juga sudah hilang, dia lupa saya. Ya, tapi saya yakin yang Ustaz Jumhuri tidak akan lupa dengan yang tadi itu. Dia tempat ceritanya yang pas, ya. Pas dia insya Allah. Ya, nah, itulah, masya Allah. Ya, jadi amalkan saja, yakin, ya, yakin saja. Insya Allah. Tapi bukan berarti para jamaah setelah mengamalkan ini pelungguh tidak pergi cari rezeki, tidak. Saja sudah ada amalan obat fakir. Cukup saya amalkan ini, udah berhenti sudah, saya pergi harian. Nanti tiba-tiba datang dunia ini. Ya kalau kita tidur terus ya siapa mau datang? Artinya kita amalkan, kita juga ikhtiar. Ikhtiar, nanti Allah yang akan memberikan. Asalkan ada ikhtiar. Saya kira cukup dulu pengajian kita untuk pagi hari ini. Mungkin ada pertanyaan? Tidak ada? Oh ya. Enggak, sila. Apa hukumnya bagi seorang yang jabat tangan dan Cupika-cupiki. Apa hukumnya sesuai dengan Al-Quran dan hadis? Terima kasih. Iya. Bagi yang bukan murim. Iya. Enggak. Apa hukumnya cipika-cipiki bahasa beliau bahasa lain. Bahasa zaman lain. Kalau bahasa sekarang cupika-cupiki. Ada yang cerita tuan guru, dengan tajah bermotor si seaman. Ya. Tegal cupling nonin. Tegal cupling sambil kena ada cupling. Tia sale kanan tia. Kopling ada niama. Ende cupling. Iya. Lalu ngerasa anak, kopling ada aneh. Bahasa anane dia, bahasa lain aja cupling. Padahal mulan salah. Enggih, jadi gimana hukumnya berjabat tangan? Kalau kepada bukan muhrim udah jelas. Kalau dia tanpa ada alas atau tanpa ada pembatas saja, jangan sampai bersentuhan langsung antara kulit dengan kulit, itu jelas haram, ya. Tidak boleh. Kenapa? Ya, karena bahaya, ya. Sentuhan kulit itu sepertinya kayaknya ketemu antara positif negatif, maka akan menghasilkan strum yang sangat kuat. Tegangan tinggi nanti, bahaya. Ya, makanya syariat sudah melarangnya. Ya. Ya, termasuk itu bagian daripada taqrabuz zina. Ya, kalau dalam Al-Qur'an wala taqrabuz zina, dan banyak sekali lagi, ya. Ya. Tapi kalau bukan muhrim, artinya sama laki, tapi kalau muhrim atau sama jenis, ya, sama laki, memang ada dalilnya, ya. Dalam satu hadis, au kama qala, ya, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani, ya,
apa lupa saya lanjutannya. Kemudian saqatat dzunubuhuma kama tatasaqatul waraq an syajaratil yabisah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya agak lupa hadisnya. Siapa-siapa dua muslim bertemu berjabat tangan, ya tasafahan artinya berjabat tangan, ya, maka akan berjatuhanlah dosa-dosanya seperti daun-daun kering yang berjatuhan dari pohon yang kering. Au kama qala, ya, saya lupa hadisnya, ya. Jadi ya. Bagaimana musim corona, ya? Sekarang karena ada ilat, ya, ada ilat, ya. Ilatnya ya karena ada kekhawatiran akan berbahaya. Kalau bahaya jangan, ya. Nanti kalau udah selesai aja enggak apa-apa. Lagi sunnah, ya. Kalau yang namanya bahaya yang wajib saja bisa berubah menjadi tidak boleh. Apalagi yang sunnah, ya. Nah, cupika-cupiki, ya gimana? Tidak ada dalil cupika-cupiki, ya. Cuman disebutkan dalam hadis itu bahwa semakin kita gembira, bahagia dan semakin ramah kepada orang, itu akan semakin besar pahalanya. Bahkan dalam suatu riwayat, pahala itu akan diberikan lebih besar kepada yang paling cerah mukanya. Abasyuhuma wajhan, yang paling cerah caranya. Artinya semakin ramah kita semakin bagus. Maka di saat kita cupika-cupiki, itu bentuk keramahan. Apalagi kita saling peluk dengan sahabat, ya. Sahabat kita yang sudah lama kita tidak berjumpa, saking kangen kita saling peluk. Nah, itu kan semakin bagus dia. Jangan kita bacu-bacu, ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bersalam lagu tu Anda. Ya, beda itu. Nyentuh di hati akhirnya lain nih dapatin, ya. Ada teman saya seperti itu yang kita dulu sekelas, tidak berjumpa berapa lama, tiba-tiba ketemu, dia jabat tangan sambil hadap sana. Ya. Sepertinya dia tidak terlalu peduli dengan kita. Ya Allah, sakit di sini. Inilah lagu itu sudah, sakitnya tuh di sini. Ya. Coba dia senyum, ya, senyum. Saudaraku, udah lama kita ketemu. Ya Allah, itu bahagia kita, ya. Bahagia. Itulah dia dalilnya cupika-cupiki, ya. Tapi secara bahasa Arab cupika-cupiki itu saya nggak pernah ketemukan. Ya, ada lagi? Saya kira cukup dulu para jamaah. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada pertemuan besok pagi lagi, ya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada pagi hari ini ada manfaatnya. Mari kita bacakan Fatihah terlebih dahulu untuk yang telah menyumbang hari ini, baik lewat kotak amal maupun secara langsung. Mudah-mudahan diberkahi rezekinya, ya, diampuni segala dosanya, dilipat gandakan pahalanya, ya. Bisirril Fatihah. Bismillah. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabat lana fi dinina ma'a ahli al-qutri untha wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama.
وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياها علما نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض أنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المانون واغفر استر أنت أكرم من ستر ربنا يا ذا الجلال والمنان عنشرا لواء نهضة الوطن من الفتن واهديا رجالها على السنن وانشرنهم في العشايا والبكر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صاب المصابيح الغرر أمررت كفا سبحت يشفى بماء هامير على معاشي ومعادي وعلى ذرياتي وباطني وظاهري. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Sekian wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.